Halo sahabat Nelake dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan beralih ke cerita film ya guys ya. Yang tadinya kita sudah vakum, tapi kini kita akan menceritakan sebuah film, yaitu film dari Jepang. Film ini adalah kisah seorang cucu samurai terkenal di Jepang. Dia adalah salah satu cucu dari samurai yang paling ditakutin di Jepang, yaitu Takeshi. Film ini dirilis pada tahun 2022 yang berjudul Pure Japanese. Seperti apa filmnya? Jangan kemana-mana, sediakan kopi dan udut ya guys ya, agar kalian bisa santai menyaksikan video yang kami sajikan. Jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini. Yuk, mari kita saksikan filmnya. Film ini diperankan oleh Dian Fujioka sebagai Takeshi, Azuma Kita sebagai Ayumi, Tetsu Watanabe sebagai Ryuzo Takada, Haruki Takano sebagai Sonojima, Tetsuya Beso sebagai Kurosaki, Ryotaro Ninomiya sebagai Saeki, dan yang terakhir Yukio Sakaguchi sebagai Jinai. Pure Japanese. Film ini mengisahkan seorang pemuda yang berdasarkan garis keturunannya adalah seorang samurai Jepang. Saat kecilnya dia sering dibully dan diremehkan oleh teman-temannya. Dia dianggap bukan keturunan asli Jepang dan matanya sengaja disorot dengan cahaya cermin sambil dipukuli. Kemudian tanpa sengaja dia mendorong temannya tersebut sampai jatuh pingsan. Dari situlah setiap dia melihat cahaya silau dia langsung hilang kendali dan selalu ingin menyerang. Takeshi hidup sebatang kara dan saat ini dia sedang bekerja di sebuah sandiwara acara televisi di Jepang. Dia bekerja sebagai seorang sound effect dari film sandiwara tersebut. Namun dia melakoni pekerjaan itu dengan giat dan bersungguh-sungguh. Sebelum ke Jepang, Takeshi bekerja sebagai aktor film sandiwara di Amerika. Namun pada saat syuting dia melakukan kesalahan yang membuat temannya meninggal. Tapi karena tidak sengaja, Takeshi pun dihukum dan dia pulang ke asalnya, yaitu Jepang. Itulah alasan Takeshi bisa pulang ke Jepang. Scene berganti pada malam hari. Terlihat beberapa rekan kerja Takeshi melakukan pesta perpisahan teman mereka yang bernama Miura di salah satu klub malam yang ada di kota mereka. Saat itu mereka sedang tak sengaja berkumpul bersama para gangster Yakuza Jepang. Terlihat salah satu dari anggota gangster tersebut sedang mencoba alat penguji yang bernama Pure Japanese. Alat penguji yang dicolokkan ke lubang hidung. Orang itu merasa senang dengan hasil 50% dan diri sebagai seorang Yakuza. Di situ dia duduk dengan gangster Yakuza. Di sisi lain Miura yang ingin berpisah karena ditugaskan keluar kota berpamitan sama temannya. Kemudian mereka didatangi salah satu anggota gangster yang menawarkan alat Pure Japanese. Semua orang mencoba kecuali Takeshi. Saat itu juga anggota gangster itu pun tersinggung dan memaksa Takeshi menggunakan alat itu. Takeshi menolak, langsung melawan dan menindih si gangster tersebut. Bos gangster yang bernama Jinai tersebut melerai dan melarang anak buahnya. Kemudian menyuruh tangan kanan untuk mendatangi kelompok Takeshi. Tangan kanan itu pun meminta maaf dan mengganti traktir mereka. Takeshi lalu pergi pulang ke rumah mengasah pedang saktinya. Scene berpindah ke esokan harinya. Kita melihatkan satu keluarga cemara. Keluarga cemara itu hidup berdua saja dengan seorang kakek bernama Ryuzo dan cucu bernama Ayumi. Walau tampangnya lugu, guys ini bekerja di klub malam yang sebelumnya sedang melayani bos gangster. Saat itu Ayumi diminta untuk membujuk kakeknya agar mau menjual tanahnya.
Dia pun mencoba membujuk kakeknya agar mau menjual tanahnya dengan alasan untuk biaya sekolah, menjual tanahnya kepada gangster Yakuza. Scene berpindah ke Jina yang saat itu sedang latihan ayam jago. Saat asik latihan, bawahan Jina datang dengan membahas proyek yang sedang mereka rencanakan. Proyek tersebut proyek pemandian air panas yang saat ini dimaksudkan investor. Namun pada saat pemandian rencana belum dijalankan karena kakek Ayumi memiliki lahan daerah tersebut dan tidak ingin menjualnya. Dengan jawaban yang diberikan anak buahnya, Jinai pun marah dan langsung menyiksa anak buahnya. Karena kesal, Jinai pun memikirkan cara yang lebih jahat agar dia mendapatkan lahan tersebut. Dia bersikeras untuk mendapatkan lahan tersebut apapun caranya. Di sisi lain, terlihat Tateishi sedang berlatih memerankan sebuah peran ninja samurai. Di tengah pertarungan tersebut, tiba-tiba Tateishi terkena pantulan cahaya. Dan tiba-tiba penyakit traumanya pun muncul dan mengingatkannya akan masa kecilnya, sehingga membuatnya lupa untuk memainkan perannya sebagai seorang ninja samurai. Di sisi lain, terlihat Saiki sedang mengganggu Ayumi karena dia kesal karena kakek tak mau menjual tanah dan mengacaukan proyek bosnya. Saat Saiki menjenggot rambut Ayumi, tiba-tiba Tetaishi datang dan menghentikan tindakan Saiki. Saiki yang kesal pun langsung memukul Tetaishi hingga Tetaishi hanya pasrah dan menerima pukulannya saja. Keesokan harinya, Saiki mendatangi kakek Ryuzo dan mengirimkan banyak sampah di lahan kakek. Sebagai wujud kekesalan mereka terhadap sikap kakek yang keras kepala. Melihat hal itu, sang kakek pun sedih dan pergi menuju kuil untuk berdoa. Sang kakek berdoa agar diberikan kekuatan dan kesabaran menghadapi apa yang sedang menimpahnya. Setelah selesai berdoa, kakek Ryu tak sengaja melihat Tetaishi sedang latihan samurai. Scene berpindah dengan memperlihatkan Kurosaki yang sedang melakukan pidato. Kurosaki berpidato dengan membahas perencanaan gedung pemandian di kota mereka. Kurosaki meminta seluruh masyarakat mendukung proyek tersebut dengan iming-iming. Jika pemandian air panas tersebut tercipta, kehidupan masyarakat kota akan sejahtera. Namun, ada beberapa masyarakat yang tidak setuju dengan asal-usul yang disampaikan Kurosaki, karena mereka melihat di lahan tersebut ada terlihat beberapa baliho penolakan dari sebagian warga. Kemudian Shin berpindah ke Tetaishi yang sedang mengobrol santuy dengan bosnya. Obrolan mereka itu membuat Tetaishi sedang gemeteran karena bosnya mempromosikan dirinya. Dia mempromosikan Tetaishi sebagai aktor utama menggantikan posisi Miura. Tetaishi yang merasa semangat pun langsung melakukan latihan dengan beberapa rekan aktornya. Setelah selesai latihan, Tateishi bertemu dengan Ayumi di warung kopi langganan mereka. Saat itu juga Ayumi mengucapkan terima kasih kepada Tateishi dan memberikan pure Japanese sebagai hadiah. Sesampainya di rumah, Tateishi pun langsung mencoba pure Japanese pemberian Ayumi. Karena Ayumi memberikan, Tateishi pun langsung mencoba dengan hasilnya 100% Joss Japanese. Shin berpindah dengan menunjukkan rasa kecewa dan kesal. Kurosaki dan gangster membuat rencana. Kurosaki dengan manis membujuk Ayumi untuk membujuk kakeknya agar mau menjual tanahnya dengan siasat untuk membuka lapangan pekerjaan yang besar. Juga memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat jika proyek pembangunan air panas terwujud. Keesokan harinya, Ayumi berjalan dengan temannya ke suatu tempat hiburan. Saat itu, Tateishi sedang melakukan syuting pertamanya menjadi seorang aktor. Tateishi yang dengan percaya diri tampil dengan peran aktornya sebagai seorang pejuang samurai sejati. Tetapi rencananya untuk tampil dengan profesional lagi-lagi gagal karena pantulan cahaya pedang. Tateishi pun terdiam dan masuk ke dalam masa lalunya yang saat itu dia masih anak bocil. Tateishi gagal fokus dan membuat kesalahan sehingga membuat syuting film itu dibatalkan. Saat itu juga Ayumi bertanya kepada teman Tetaishi kenapa temannya membujuk Tetaishi dengan kesalahan. Ayumi yang mendengarkan hal itu merasa kasihan dan hibah kepada Tetaishi. Tak lama kemudian Ayumi menemui Tetaishi dengan tujuan memberikan semangat kepadanya. Ayumi pun mengajak Tetaishi untuk berkeliling kota agar Tetaishi tidak merasa kegagalan. Ayumi terus memberikan semangat kepada Tetaishi karena hidup ini akan indah pada waktunya. Tetaplah berusaha walau dirimu merasakan lelah, yakinlah besok kau akan bisa berakting dengan baik. Tateishi pun senyum dan berterima kasih kepada Ayumi. Esok harinya Ayumi kesal karena sampah tak habis-habis. Karena kakek Ryuzo pun membawa Ayumi untuk berdoa ke kuil. Berdoa agar selalu diberi kemudahan dan kesabaran. Selesai berdoa, mereka menjumpai Tateishi yang sedang melakukan latihan. Ayumi yang terpesona melihat kebugaran Tateishi pun tersenyum.
Sementara sang kakek melihat Tateshi mengeluarkan aura pembunuh. Sang kakek pun mengatakan kepada Ayumi bahwa dia melihat mata Tateshi yang memancarkan kegilaan. Saat malam tiba, Tateshi pun bertemu kembali dengan kakek Ryuzo. Saat itu Tateshi menghadiri acara yang dilakukan di gedung Serbaguna. Dia disuruh menggantikan manajernya yang sedang sakit dan tidak bisa hadir dalam acara itu. Terlihat Kurosaki yang sedang berpidato dan tak pernah berhenti menyampaikan keinginannya. Kakek Ryuzo yang kesal dengan pidato Kurosaki pun menatap dengan tatapan yang penuh dendam. Tapi Kurosaki terus meminta dukungan dari masyarakat dan memberitahukan bahwa dia juga ingin menjadi caleg. Kakek Ryuzo bete dan memanggil Tateshi untuk menemani ngobrol sambil menghisap sigaret kretek. Si kakek menceritakan tentang sifat aslinya Kurosaki yang sebenarnya adalah orang munafik dan penjahat. Saking asik mengobrol, kakek pun meminta Tateshi untuk menemaninya minum anggur sampai mabuk. Saat mau pulang, kakek yang mabuk berat gak bisa naik ke atas motor. Lalu muncul cahaya menyinari mata Tateshi dan Tateshi refleks menggas motornya. Si kakek pun tersungkur karena motor yang mau dinaikinya tiba-tiba tancap gas. Tateshi membawa si kakek ke rumah sakit dan mengatakan kebohongan kepada Ayumi. Dia mengatakan bahwa si kakek diracuni oleh Surano Kurosaki. Dengan wajah yang polos dan tak berdosa, Tateshi berusaha meluluhkan Ayumi agar percaya kepadanya bahwa penyebab sang kakek masuk ke rumah sakit karena ulah Kurosaki. Pagi tiba, Ayumi dan Tateshi mendatangi kantor Kurosaki dan meminta pertanggungjawaban kepadanya. Ayumi langsung to the point kepada Kurosaki bahwa kakeknya telah diracuni olehnya. Kurosaki menanggapi dengan senyuman dan mengusir mereka karena dia merasa tidak melakukan hal itu. Ayumi yang sakit hati pun berjanji kepadanya bahwa dia tidak akan menjual tanahnya walaupun apapun terjadi, sambil mengatakan akan membalas dendam jika kakeknya sampai meninggoy. Tateshi pun refleks dan menghancurkan seluruh isi kantor Kurosaki dan mengancam Kurosaki. Tateshi mengancam Kurosaki dengan ancaman akan membalaskan dendam suatu saat nanti. Sesampainya di teater pentas, Tateshi dan kawan-kawan kedatangan tamu dari Amerika. Tamu tersebut memperhatikan Tateshi dengan serius dan sambil mengingat pernah bertemu sebelumnya. Saat itu juga datang dua orang polisi dengan tujuan membawa Tateshi ke kantor untuk dimintai keterangan karena telah mengacau di kantor Kurosaki. Saat di Bonn, dia berbohong dengan keterangan saat itu dia hanya membela diri dan terancam akan dihabisin. Di sisi lain, tamu yang datang ke teater sudah ingat. Dia pun menceritakan tentang apa yang terjadi dulu saat Tateshi berada di Amerika. Dia mengatakan bahwa yang terjadi saat itu adalah bukan murni kecelakaan. Dia melihat raut wajah Tateshi saat membunuh teman aktornya tanpa ada penyesalan dan seakan tersenyum. Terlihat sebagai seorang psikopat yang gemar membunuh tanpa sedikit pun ada rasa penyesalan. Saat Tateshi masih kecil, dia sering dibully temannya dan dipukulin oleh temannya. Dia disorot dengan cahaya terang sambil dipukulin hingga dia tak sadarkan diri dan hilang kendali. Dia melakukan perlawanan dengan mendorong temannya hingga pingsan. Akibat kejadian itulah dia menjadi trauma dengan cahaya terang jika langsung mengenai matanya. Kita kembali ke manajer yang saat ini sedang mengetahui siapa Tateshi sebenarnya. Manajer mengajak Tateshi ngobrol dan berkata kepada Tateshi bahwa Tateshi tidak boleh lagi bekerja. Keesokan harinya Tateshi pergi untuk memberikan kehormatan kepada jenazah kakek Ryuzo. Ayumi yang awalnya kagum kepada Tateshi merasa sedih dan merasa dibohongi. Dia marah karena penyebab kematian kakeknya bukan karena diracuni tapi melainkan karena gegar otak. Tateshi pun galau lalu menyendiri. Saat tiba di rumah, Tateshi pun melakukan harakiri, yaitu upacara bunuh diri yang dilakukan oleh samurai Jepang. Dia bosan dengan hidup yang gak jelas dan dilema karena Ayumi sudah tak percaya kepadanya. Tapi sayangnya dia tidak mati karena dia memiliki kekuatan besar yang tersembunyi di dalam dirinya. Di sisi lain, Ayumi yang baru saja berduka didatangi oleh Saiki dan Jinai. Mereka memaksa Ayumi untuk menandatangani surat jual beli atas tanah kakeknya. Saiki melakukan aksinya untuk menakut-nakuti Ayumi agar mau menandatangani surat itu. Pada saat mereka bergelut, dengan tak sengaja Ayumi membunuh Saiki dengan pisau yang ada di meja. Dengan perasaan takut dan penuh dosa, Ayumi pun lari dari lokasi kejadian menuju Tateshi. Dia mendatangi Tateshi dan meminta Tateshi untuk membantunya, kemudian disusul oleh gangster. Tateshi pun merangkul Ayumi dan berusaha untuk melindungi Ayumi. Namun naas, tanpa basa-basi Jinai menembak dada Tateshi yang membuat dia terkapar di lantai. Gak lama kemudian Tateshi bangkit dan tidak merasa kesakitan karena beruntung peluru itu tidak menembus. Peluru itu mengenai shuriken yang ada di dalam kantong bajunya. Tanpa berlama-lama, Tateshi pun menyusul untuk menyelamatkan Ayumi seorang diri. Dia mendatangi markas gangster.
Dia pun melemparkan bom untuk mengurangi jumlah musuhnya dan kemudian beradu pedang katana. Tateishi yang sejatinya keturunan samurai nomor 1 di Jepang pun tak gentar menghadapi mereka. Saat itu Jinai yang kesal karena anak buahnya selalu ngoceh nggak jelas mengambil pedang, menebas anak buahnya hingga tewas. Tateishi pun membawa Ayumi untuk bersembunyi di kediamannya, tapi ternyata para gangster mengetahui persembunyian mereka. Saat itu juga Kurosaki muncul dan langsung diberikan pistol untuk berjaga-jaga. Tateishi yang sejatinya seorang samurai pun muncul dan menghadapi mereka satu persatu. Satu persatu dibantai tanpa rasa takut walaupun sebagian musuh memiliki pistol dan senapan. Gangster Yakuza yang menghormati leluhurnya pun melawan Tateishi 1 lawan 1 dengan jantan. Namun mereka bukan tandingan Tateishi yang keturunan ninja Hattori. Satu persatu musuhnya tewas karena sabitan pedang katana Tateishi. Pada saat Tateishi sedang dalam bidikan gangster lain, Ayumi tiba-tiba datang dan menembak gangster itu. Tak lama Kurosaki pun menembak Ayumi hingga Ayumi terkapar bersimbah darah. Tateishi pun terpukul melihat keadaan Ayumi yang sekarat. Dengan perasaan penuh dendam, Tateishi lalu mengincar Kurosaki untuk membunuh Kurosaki. Dengan sekuat tenaga, Tateishi melempar shuriken ke arah Kurosaki dan mengenai jidat Kurosaki. Saat itu juga Kurosaki tewas. Kini tinggal Tateishi dan Jinai yang akan bertarung one by one. Pertarungan sengit pun berlangsung dengan sangat hebat. Mereka saling beradu katana. Di sini masing-masing saling melukai dan saling menjaga jarak aman. Saat asik bertarung pedang, mereka pun lepas dari genggaman mereka hingga mereka saling adu tinju. Di sini Tateishi terlihat kurang mahir dalam adu tinju. Saat Tateishi terkapar, Jinai pun mengambil pedang yang kemudian mencoba menghabisi Tateishi. Jinai menusuk Tateishi yang kemudian dibalas Tateishi dengan melilitkan kaki ke Jinai. Kemudian memiting leher Jinai hingga Jinai tewas. Keduanya pun mati bersama. Film pun berakhir. Oke guys, bagaimana cerita film pure Japanese? Semoga kalian terhibur ya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share filmnya ya. Terima kasih telah menonton di channel kami Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video kami selanjutnya.